Halo sahabat berkat, kembali berjumpa dengan saya Sumadi Berkat. Hari ini saya sangat senang, sangat happy karena kita banyak unit yang sudah terjual. Hari ini kita mau review unit yang spesial, Xpander GLS 2019. Tepuk tangan dong, yang lain dong, tepuk tangan dong. Jadi mobil ini kita dapat luar biasa. Ini kilometernya baru berapa nih? Coba kita lihat dulu ya. Kilometer mobilnya berapa? Mana nih kilometer? Baru 8.836. Jadi hari ini kita tes dari markas kita, showroom Berkat Putri Candramidi. Kita ini sudah jalan di Simpang Tanjung Pura. Ini udah jaraknya udah kita tempuh 5,7 km. Itu lihat tuh ya. Nah, kita mau lihat posisi sampai ke Sungai Pinyu, konsumsi bahan bakarnya berapa banyak. Posisi macet lagi, coba Anda lihat ini. Oh, ini macetnya luar biasa dengan penumpang 1, 2, 3, 4, 5 orang dengan sopir. Ya, jadi kita 5 orang. Posisi AC buka depan, belakang buka. Oh ya, AC belakang buka juga. Jadi posisi kita buka AC semuanya. Kita mau lihat konsumsi daripada bahan bakar ini. Ya, ini 5,7 km. Kita lihat sampai Pinyu berapa kilometer. Dan konsumsi bahan bakar yang dikonsumsi Xpander ini, apakah irit atau biasa-biasa aja atau boros. Jadi kita buktikan. Oke guys. Kalian kalau ingin yang dapatkan mobil unit yang luar biasa, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Tanya ke kita. Ya, itu ada nomor handphone di bawah itu. Tanya ke kita. Kiranya kalau video ini bermanfaat buat sahabat semuanya, ayo tolong dong di subscribe ya, pencet loncengnya, teng tong ya, komen kalau butuh informasi unit lain atau pingin kita review mobil unit lain atau review mobilnya, boleh panggil kita aja ya, kontak kita aja. Tenang aja, kalau soal harga mobil apa kita kasih yang spesial. Oke, nanti kita akan lihat perjalanan kita ke Sungai Pinyu. Sekarang pukul berapa? Jam berapa sekarang nih? 17.44 ya. Jadi kita udah habiskan waktu ini hampir setengah jam ini karena macet ini. Harusnya kalau normal itu ke Sungai Pinyu itu kurang lebih hanya perjalanan 1 jam, itu harusnya udah sampai ke Sungai Pinyu. Jadi sekarang karena macet di simpang lampu merah dan arah ke jembatan Kapuas, ini yang bikin agak macet karena ini jam-jam sibuk. Kita akan lihat konsumsi bahan bakar daripada mobil Xpander GLS 2018 ini. Oke, selamat berkat. Teman-teman, sahabat kota, sahabat berkat. Tapi sama juga ya, kita kan sahabat semua ya, tinggal di kota ya, sahabat kota ya. Anda bisa melihat posisi kemacetan yang kita alami. Anda bisa lihat, itu luar biasa. Jadi saran saya buat sahabat, kalau yang ingin melalui jembatan Kapuas ini, hindari jam 3 sore sampai jam 6 sore, itu dihindari. Karena ini memang jam-jamnya sibuk orang pulang. Anda bisa lihat jaraknya sih nggak jauh-jauh amat. Cuma ini kondisinya nih. Ini kondisinya yang luar biasa nih. Waduh. Jadi kami ini sekarang udah jam berapa nih? Halo. Udah mau jam 6 ya? Aduh. Tapi ini untung lah ya, masih merayap kita ya.
Jadi masih merayap. Kita mau lihat konsumsi bahan bakar kita. Kalau dari indikator ini masih full. Jarak tadi baru 2 km nih, baru ke jalan nih. Tadi kan 5,7 tuh macet berhenti di simpang lampu merah. Ini kita udah mulai masuk ke jembatan. Ini udah 5,9, berarti 2 km nih yang sempat kita jalan. Nih saya mau ambil bagian kanan lagi nih teman-teman nih. Ada kebagian nggak dikasih jalan nih? Aduh, mudah-mudahan dikasih lah Bapak Ibu. Kalau nggak saya nggak bisa lewat. Jadi sahabat berkat, Anda yang belum pernah ke kota Pontianak, ini kota yang sangat indah. Anda bisa lihat ini Sungai Kapuas, ya, sungai yang sangat panjang di Indonesia. Jadi ini udah sore, Anda bisa melihat ya di sana ada tempat jalan di tepi-tepi sungai itu, cukup jaraknya untuk foto-foto, untuk menikmati suasana sore. Ini cakep sekali di tempat ini nih. Ya, jadi kita santai-santai ya. Ini udah mulai lenggang. Nanti kita mau pacu mobil ini nih. Supaya bisa cepat sampai ke Pinyu. Saat berkat, kita saat ini mau memasuki daerah Wajok ini. Jadi ini udah mulai malam. Tadi waktu kita termakan kurang lebih hampir 10 menit karena singgah untuk beli makanan sebentar. Ini posisi kita pakai Eko. Ya, ini ada Eko. Bukan Mas Eko ya, Eko. Jadi memang iri kalau nggak lihat ya. Untuk unit mobil ini saya sarankan sahabat semuanya, kalau malam itu AC-nya itu pendinginnya aja mau disetel jangan maksimal. Itu yang pertama. Kedua, ini posisi yang paling kecil anginnya. Dingin. Tak mampu dingin. Jadi AC-nya luar biasa, AC ini dingin. Untuk kualitas suara mesin ya relatif masih aman lah ya, masih bisa ditoleransi. Saya rasa ini malah lebih bagus dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya, MPV lainnya ya. Ini oke banget. Menurut saya oke banget. Untuk kecepatan ini kita masih cari posisi agak sepi. Kita mau melaju. Anda bisa lihat inilah kondisi jalan menuju ke Pinyu. Dan ini untuk posisi indikator bahan bakarnya masih belum turun ya guys. Masih full ya. Kita nggak tahu dia sampai sana baru turun atau gimana. Yang penting kita gaspol sampai ke Pinyu. Kita lihat berapa kilometer saat ini. Udah 21,8 kilo yang sudah kita lalui. Jadi kondisi malam ini suasananya, kalau kita santai-santai enak juga. Ya, santai-santai. Sahabat berkat, nah ini kita sudah memasuki daerah Jungkat. Ini pasar Jungkat. Jadi posisi udah 30 km kurang lebih. Jadi dari Pontianak, dari start kita di Putri Candramidi, di markas kita sampai di sini udah kurang lebih 30 km. Ini daerah pasarnya. Berarti sisa kurang lebih masih ada pertengahan. Nah, ini udah mulai agak sepi tempat ini. Mungkin kita bisa pacu kendaraan kita lebih laju. Ya, walaupun saya tidak menyarankan kita asal-asalan laju. Yang kita harus terapkan itu safety-nya. Keamanannya itu lebih penting ya teman-teman. Ini nanti
nanti kalau ada posisi jalan yang agak sepi, kita akan coba memacu mobil expander ini dengan 1500 cc. Kita mau lihat kekuatan power hose-nya. Power hose seberapa kuat tenaga ini. Tapi enak ya, dari tadi kita bawa ini mobil, kalau kita nginjak itu nggak usah terlalu banyak gasnya aja, dia tenaganya udah ada terus ya, keluar dia tenaganya. Jadi mobil ini walaupun 1500 cc tapi tenaganya oke, menurut saya oke banget juga. Karena dia posisi mobil ini tidak terlalu tinggi, tapi di dalamnya luas, itu pandangannya tuh lebar. Ini pandangannya dari tempat kita nih nyetir ini, kayak pandangannya enak nih, nggak ada, rasanya tuh plong sekali. Mungkin ini salah satu sebab yang membuat mobil ini meraih penjualannya yang cukup fenomenal. Ya, jadi sahabatku, mobil ini Anda boleh coba bagi Anda yang ingin memiliki unit yang oke, karena ini kilometer sangat low. Mobil ini benar-benar terawat, dan di kelasnya ini, di segmennya ini, mobil ini cukup bersaing. Malah menurut saya ini malah lebih enak daripada para pesaingnya. Nah, ini Anda bisa lihat, ini posisi di gigi 4. Saya masuk ke gigi 5. Ini manual ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya ini juga sangat tergantung dengan cara mengemudi kita. Kalau saya kan ya dikit-dikit cowboy lah ya, dikit-dikit cowboy. Tapi kita mau buktikan. Kalau untuk sementara indikator bahan bakarnya belum turun nih. Ini udah berapa kilometer nih, Ben? 80 ya. Nah, ini gasnya baru setengah nih. Kalau digas habis berapa ini? Kalau di kota Jakarta mungkin agak enak ya, karena ada apa nih? Ada jalan tol. Nah, itu bisa pacunya lebih enak. Kalau di daerah Pontianak, Kalimantan ini ya jalannya tidak terlalu lebar. Ya seperti ini. Anda bisa lihat depan itu ya seperti ini. Kita mesti super hati-hati juga. Namun dari suara ban, suara mesin, ini mobil udah oke banget lah menurut saya lah. Udah oke banget lah. Ini gigi 5 posisinya. Gigi 5, jadi agak lebih halus dia. Kalau posisi 5 dia lebih halus. Berapa tuh buat? 80 ya. Tapi kalau 80 kita terus ini. Posisi jam berapa anak-anak? Hah? 6? Hampir jam 7 ya. 5 6 nih ya. 6.56. Ya udah hampir jam 7 ya. Kita sisa lihat dari sini ke sana bisa sampai berapa ya? Ini ada jembatan yang agak tinggi, ini namanya Ai Hitam. Ya, ini Ai Hitam. Posisi Ai Hitam ini. Jadi kita udah lewati 2 tempat. Habis Ai Hitam kita akan masuk ke mana ini? Nanti nih kalau udah sampai tandanya saya infokan lagi nih ya, teman-teman. Saya akan pacu kendaraan ini biar cepat sampai di Pinyu. Jadi anggap aja ini udah jam 7. Jadi berapa menit bisa sampai ke Pinyu? Saat ini kilometer 34 kilometer. Nah, jadi sampai Pinyu berapa waktunya? Oke?
Oke, sahabat berkat, ini kita sudah sampai di Kota Pinyu. Posisi ini benar-benar 60 km, 60,7 km Anda bisa lihat. Bahan bakarnya belum turun sama sekali nih. Wah, saya nggak tahu nih efeknya berapa ya. Coba kita cek nih efeknya berapa, dia di angka berapa nih. Oh, 11,2 km per liter. Tapi dia belum turun indikatornya. Oke, ini jarak yang kita tempuh nih 60,9 km. Kita akan keluar sebentar. Jadi kita akan lihat Kota Pinyu seperti apa. Oke, tunggu sebentar. Oke, sahabat berkat, jadi kita udah sampai di Kota Pinyu. Anda bisa melihat semuanya. Mungkin waktu kita tidak terlalu cepat sampai di sini, yang harusnya 1 jam karena kita kena macet juga. Tapi dari tadi yang pertengahan itu kurang lebih waktu kita di 30 km sampai di sini, sekarang udah jam 7.40. Jadi kurang lebih 40 menit. 30 km kita jarak sampai ke sini. Inilah kondisi mobil kita yang kita pakai. Secara keseluruhan mobil ini cukup irit, di angka kurang lebih flat dari indikator itu 11,2 km per liter. Dan itu tergantung lagi posisi kita membawanya. Dan tadi kita kan tahu bahwa jalanan macet, jadi itu juga mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Oke, sahabat berkat, untuk Anda yang ingin mendapatkan unit ini, silakan hubungi WA kita di bawah ini. Jangan ragu-ragu untuk subscribe kita punya channel, like dan komen ya. Kita tunggu. Salam berkat.